Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar sahabat pekerja? Masih semangat? Kita selalu optimis walau pandemi hidup terus berjalan dan mudah-mudahan pandemi bisa berlalu dan kita bisa membuat Indonesia lebih baik lagi. Amin. Seperti biasa dengan saya Hari Sorputra dalam OPEK, obrolan pekerja, obrolannya yang berjiwa muda. Sesuai dengan temanya kita bicara tentang inspirasi, motivasi, dan edukasi. Alhamdulillah sudah kedatangan tamu, orang yang luar biasa, orang yang menginspirasi kita. Dahulunya beliau adalah seorang karyawan, seorang pekerja, sampai akhirnya sekarang menjadi punya banyak usaha. Dan walaupun pandemi tetap survive, tetap bisa sukses. Dan insya Allah mudah-mudahan setelah pandemi ini berakhir lebih sukses lagi. Amin. Dan kita tidak akan berpanjang kata, kita langsung undang orang yang luar biasa ini, Bu Erika. Apa kabar Bu Erika? Baik Pak Hari. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat Perjalanan walafiat. lancar dari LA. dari LA ya. Jauh-jauh nih dari LA gitu ya. Los Angeles Los Lenteng Agung. Angeles, Lenteng Agung. Ya. Ya. Tapi lancar tadi pun ya, enggak ada 36 menit. Alhamdulillah. 30 lancar. menit tadi. Walaupun Jakarta tetap kita lancar. Ya, seperti biasa pun kita ini menginspirasi para pekerja, para karyawan, para pengusaha pemula dan juga para entrepreneur yang butuh semangat. Harus semangat. Karena dunia ini kan kalau kita bicara negatif ya negatif. Lemes. Tapi kalau kita bicara positif, semangat insya Allah lebih semangat. Begitu. Nah mudah-mudahan nanti pembicaraan kita ini bisa menginspirasi para sahabat pekerja. Amin ya rabbal alamin. Bu Erika, kalau boleh tahu sedikit mungkin waktu kecil ya, itu kan pasti punya mimpi atau Pasti. mungkin ada sebuah cita-cita. Kan kalau anak kecil ditanya apa sih cita jadi dokter, jadi pilot. Yang pasti yang saya tahu kalau ditanya sekarang bukan penyanyi cilik udah lewat lah, penyanyi cilik udah lewat ya. Tapi pasti Bunda punya gimana Bu Erika? Sedikit cerita aja. Kalau dulu tuh saya memang kami ya keluarga besar kami, keluarganya besar, Ya. tapi ekonomi kecil gitu ya. Nah di situ saya punya mimpi pengen jadi orang yang nggak susah. Oke, orang yang nggak susah. Gitu Orang ya. nggak susah, pengen jadi orang yang ya boleh tanda kutip ya kalau ada tetangga kaya pengen jadi orang kaya Oke, gitu. iya, iya. Terus pengen sesuatunya itu tercapai, misalnya pengen terbang atau pengen segala macam. Pokoknya punya sesuatu yang besar. Padahal dulu kita ya gimana ya, Iya, iya. pas-pasan lah ekonomi. Cuman buat saya tuh nggak jadi tantangan. Gitu. Kalau posisi mungkin waktu apa SD atau SMP yang punya mimpi atau cita-cita ada nggak itu kan? Waktu SMP aja, Oh, SMP ya, pernah ada SMP. mulai SMP itu karena sudah banyak membantu orang tua ya, jadi melihat betapa susahnya orang tua kita. Oke. Nah kalau waktu SD masih main-main deh, Oh, SD belum masih kepikiran, main-main, SMP sudah mulai kebuka mikir, pikiran mulai ya, mikir kepikiran gitu ya, betapa orang tua banting tulang pagi, siang gitu ya. Terus saya kok sekolah nggak mikirin gitu sih. Oke. Terus akhirnya Itu bagaimana? kelas berapa, Bun? Tepatnya kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP sudah kepikiran. Sudah kepikiran. Gitu ya? Sudah kepikiran karena susahnya dari SD gitu kan. Nah pas SMP baru kepikiran. Nah di situ masuk SMP 78 di mana sekolah di situ cukup punya nama ya. Jakarta itu ya. Di Jakarta di Perunggu tepatnya ya. Iya. Di situ ada sekolah drum band, pengen juga jadi anggota drum Main drum band. band. Oh, Nah, orang-orang oke. drum band itu kan orang-orang pilihan ya, Pilihan, orang-orang betul. pilihan, orang-orang pinter, orang-orang yang bisa bagi waktu. Iya, iya. Terus orang-orang yang kaya juga ya ibarat kata. Nah kita bukan orang kaya tapi bisa nggak sih masuk ke situ gitu sih. Dari SMP itu udah kepikiran. Tapi bukan berarti nyusahin orang tua, justru Iya, ketika kita tahu orang tua itu susah ya, kita harus berpikir bagaimana kita bantu orang tua tapi Iya. juga bisa menyalurkan aspirasi kita.
Oke, jadi bisa membantu orang tua menyalurkan aspirasi juga. Contohnya bantu orang tua tuh pagi-pagi jam 4 udah bangun gitu kan, berdagang. Jadi berdagang itu emang dari kita lahir tuh Iya, iya, iya. orang tua emang berdagang, Sudah darah dagang tuh Darah sudah ada dagang udah ya, ada sudah ya. berdagang, ya. Nah, siangnya itu paginya sekolah sampai jam 12 siang, terus siangnya itu ikut latihan drum band. Siangnya Posisi lah, apa Bu dulu kalau boleh tahu? dari mulai main pianika, pianika. trompet sama ini tam-tam ya. Oh, oke. Iya, iya, iya. Nah, itu sering bertarung sama Tara Kentikta, Sata Ursula gitu. Sama-sama SMP itu ya. Beliau waktu itu enggak SMA mungkin Oh, ya. sudah SMA ya, Tapi sudah kita SMP lawannya SMA. SMA. Sudah. Tapi memang perunggu itu punya nama lah ya. Oke. SMP 78 punya nama, dan kita lihat pas kita keluar sana itu ya orang-orangnya orang-orang hebat semua gitu. Jadi waduh, kita alhamdulillah nyemplung ke tempat yang hebat lah ya. yang orang-orang biasa yang memang berjuang ya, pengen menang competition. Jadi latihannya sungguh-sungguh, dia juga terlatih juga ya, terlatih bagaimana kita harus tepat waktu, cepat bisa gitu kan, dan menguasai lapangan itu udah dilatih di kegiatan itu. Jadi paginya membantu orang tua jualan. Jam 4 pagi, jam 6 pagi pulang lari gitu kan. Iya. Kemudian Terus paginya sekolah, siangnya drum band. drum band, sorenya kursus bahasa Inggris. Nah, Tambah lagi ya. tambah lagi. Jadi kira-kira jam 2 mungkin. Karena jam waktu 2. itu saya terinspirasi sama pengacara Inke Maris ya, bahasa Inke Inggris. Maris. Inke Maris itu kan banyak, ada juga pembawa berita bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris, betul. Nah, itu saya sering TVRI latihan. TVRI ya. TVRI ya. Nah, itu saya sering latihan di situ. Bagaimana saya bisa bicara bahasa Inggris dengan gaya di kaca gitu. Pokoknya seperti itu sering latihan. Seperti Inka Maris lah ibaratnya gitu ya. Seperti Ya, itu. mengidolakan beliau ya. Ya, seperti itu. Ada itu lagi nggak selain Inka Maris ada nggak sosok yang menginspirasi Bunda waktu kecil gitu? Waktu itu sih belum ada banget ya, cuman memang pengen bisa jadi pembicara pembawa acara bahasa Inggris. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Di televisi waktu itu ya. Nah, ceritanya gimana, ternyata bahasa Inggris itu terpakai juga gitu ke SMA. Nah, itu terpakai ketika kita sekolah di SMP juga. Kita ketika udah punya sesuatu kelebihan sedikit itu PD-nya muncul. Muncul. SMA juga gitu. Jadi ngelihat orang masuk komunitas mana-mana itu kita masuk. Anak sekarang kan mungkin bahasa Inggris itu dianggap sepele atau mungkin cuman kalau emang nggak terstruktur tuh agak susah ya, kita agak kurang pede walaupun dia bisa lagu segala macam, ketika dia kosakatanya nggak menguasain, itu kadang-kadang suka ada keraguan. Nah itu karena yang diajarkan oleh guru itu adalah grammar. Sementara yang dibutuhkan adalah conversation yang tepat juga ya. Saya waktu itu ikut juga tesnya di LIA, Lembaga Indonesia Amerika di Pramuka. Itu ngantrinya panjang banget. Tapi alhamdulillah saya lulus gitu. Karena kemauan. SMP ya. Anak SMP sudah udah berani tes buat LIA ya. Iya, SMP, SMA juga lanjut. Jadi ketika SMA itu selesai itu udah intermediate berapa, dan pengen masuk sekolah kerja. Bantu bapak sudah selesai, saya pengen bekerja. Masuklah di Garuda Indonesia gitu. Nah, itu memang perusahaan internasional ya. Jadi ketika saya udah punya bekal, rasanya masuk ke situ alhamdulillah nggak terlalu susah. Cuman susahnya waktu itu saya sempat gagal 3 kali. Ya, yang keempatnya masuk. Gagalnya kenapa? Karena kesehatan saya darah rendah gitu. Bukan karena saya tidak mampu. Sementara kita harus terbang gitu ya. Bukan terbang, Pak. Saya pernah di darat ya. Lebih di darat. Memang medical check up-nya ketat waktu itu ya. Jadi sangat ketat banget. Jadi sampai kesehatan segala macam dicek tuh, tensi darah. Nah, darah saya termasuk kategori darah rendah gitu. Jadinya ya gagalnya di situ aja. Sampai itu soal hafal. Karena yang dites itu lagi gitu. Bun, sebelum kita bicara Garuda, Bun, kita waktu SMA itu milihnya jurusan apa, Bun? IPA. IPA itu kan ada dulu IPA, kalau nggak salah ada fisika, ada biologi ya kalau dulu ya. Atau Kimia. Kimia Fisika. Kimia, Saya masuk ambil fisika karena harapannya jadi dokter. Oke.
Berarti sebenarnya cita-cita Bunda tuh jadi dokter sebenarnya. ya. Jadi setiap lewat Salemba Bau itu udah langsung bermimpi, Wan, nanti kita masuk kampus di sini gitu. Oke. Jadi dari Lia itu mampir ke sana sambil bermimpi ntar suatu saat kita kampusnya Seperti di sini. itu. Padahal mah itu pas udah tes nggak lulus. Maksud saya itu apa yang membuat seorang Bu Erika itu ingin jadi dokter? Apa karena bajunya rapi atau apa waktu jadi dokter gitu? Kepengen nolong orang tanpa bayar. Oh, oke. Kepingin nolong orang tanpa bayar. Orang susah Mhm. masuk rumah sakit tanpa bayar, saya yang tanganin. Itu aja. Oh, itu mimpinya Iya, ya. mimpinya. Walaupun dalam kenyataannya akhirnya malah ke Karena Garuda. karena saya waktu itu ibaratnya mau ke dokter itu ya susah. Iya. Dan Susah. harus bayar banyak ya, bayarnya Heeh, besar. kakak saya waktu itu pernah sakit masuk rumah sakit gitu ya. Kok susah banget gitu ya, karena memang kondisi keuangannya memang gitu ya. Jadi saya pengen jadi dokter, gimana caranya saya ingin membaktikan diri saya untuk menjadi dokter yang Jadi sosial, sosial. yang sosial benar-benar Iya, beneran iya. nggak kepikiran dibayar berapa, pokoknya jadi dokter aja. Tapi ternyata emang Allah menakdirkan lain gitu. Berarti dari SMA itu pilihannya kemana dulu teman? Pilihannya setelah lulus SMA? IPA masuk ikut tes UI nggak masuk. Tes UI. Ya udah saya batalkan, akhirnya saya banting setir, saya ikut tes sekolah sekretaris Indonesia. Oh, sekolah sekretaris. Karena terus terang aja ketika saya mau masuk kuliah di swasta itu orang tua kami ya ayahanda mengatakan bahwa ya perempuan nggak usah tinggi-tinggi gitu Oke, kan. iya. Terus kemampuan biayanya cuma segitu untuk anak laki-laki yang diutamakan. Jadinya terus saya berpikir kenapa enggak sih saya kok nggak bisa kuliah gitu kan. Akhirnya saya mencoba kuliah yang diminimalis, yang biayanya memang kita mampu Dan untuk itu kuliah begitu lulus langsung kerja gitu. Inginnya. itu bukan kuliah sih, sekolah sekretaris Indonesia itu namanya D1. Oh, D1. D1 cuma setahun ya. cuma setahun. Jadi kuliahnya dipending dulu. Justru kuliah itu setelah saya punya anak 2. Oke. Jadi Iya. jadi kerja dulu, Kerja dulu. proses kerja udah berumah tangga, tapi untuk cita-cita kuliah itu tetap ada. Kenapa? Karena saya cuma dengan sederhana banget Pak Hari. Saya nggak mau pada saat isi biodata itu pendidikan orang tua SMA itu doang. Oke. Tadinya mau pergi jadi dokter udah hilang deh ya. Iya. Kemudian yang kedua disederhanakan, udah masuk kerja, kok saya statusnya SMA ya gitu. Iya. Terus setiap isi biodata sekolahan anak-anak kok Selalu SMA ya gitu ya. SMA. Saya nggak mau gitu, saya maunya S1 minimal Minimal gitu. Akhirnya saya masuk setelah punya anak 1 berjuang dapat uang sendiri, karena kan orang tua menyampaikan bahwa emang anggaran untuk kuliah anak perempuan nggak ada. Jadi silakan mungkin suaminya, mungkin kita sendiri gitu kan. Nah itu kan saya kelola bagaimana caranya saya tetap bisa kuliah sih gitu. Nah anak pertama ketika saya punya anak pertama belum mampu. Nah yang kedua baru saya mampu dan masuk ambil S1 di yang eksekutif Pak. Oh, kuliah ini kuliah malam ya. Malam, iya. Gitu loh. Nah di situ saya udah bisa bayar ya kan. Kemudian juga lumayan pelajarannya cukup bagus karena di situ memang waktu di sekolah di kampus kita itu di Orang Labora itu yang diajarin itu studi kasus semua. Studi kasus ya, bukan teori ya. Bukan teori, justru otodidak banyak di situ. Jadi bukan teori seperti anak kampus yang baru masuk atau di apa sih namanya itu di pelonco, nggak ada itu. Kita justru ketika masuk ke S1 eksekutif itu kita udah seperti orang bekerja ya, materi disiapkan ya kan, makanan juga ada karena memang bayarnya juga kan agak berlebih ya. Kemudian juga yang didiskusikan tuh studi kasus semua, bagaimana perusahaan ini bangkrut ngebangunnya gitu. Dari perusahaan-perusahaan dari Amerika yang banyak yang diceritain masalah gini itu dibahas di sini. Jadi kita juga kayak semacam gini ya. Jadi malah itu menambah wawasan saya untuk menambah ilmu saya di Garuda gitu. Jadi levelnya udah ke atas gitu ya. Jadi bukan lagi teori S1 yang masih tanda kosong. Justru ketika ditambah udah pernah bekerja, tambah lagi dengan studi kasus yang kita kuliah, jadi tambah matang gitu ya. Nah itulah kayaknya punya keputusan tadi. Punya keputusan ya kerjanya sekian tahun saja, karena gue udah kuliah sekian tahun, dan kuliahnya itu memang
membangun entrepreneur gitu. Oh, Jadi oke. nyambung. Akhirnya pada Iya, saat iya, sekian iya. tahun saya dari perusahaan, saya keluar, Mhm. saya udah punya Sudah siap, bekal, udah sudah punya siap. bekal dari SMP bekal bahasa Oke. Inggris udah bagus. Mhm, mhm. Kemudian Iya, iya, SMA juga pas pada saat Aha, kuliah juga. Jadi itu membuat saya iya, iya. punya keputusan yang mantap lah untuk menjadi seorang entrepreneur. Berarti Bunda itu begitu lulus SMA itu masuk ke sekolah sekretaris. Ketaris, Sekretaris dan sekretaris lalu tes kerja. tes kerja, Sempat kerja dulu. tes kerja, Di Garuda. kerja, Garuda, terus setelah itu baru kuliah. baru kuliah. Merit dulu Pak. Oh, merit dulu. Oke, merit dulu. Oke, sampai merit dulu ya. Baik, sahabat pekerja, ini menarik. Sebelum kita lanjutkan bagaimana peristiwa meritnya Bu Erika, tetap di OPEK, obrolan pekerja bersama saya Hari Sol Putra setelah pesan berikut ini. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama sahabat pekerja Indonesia.